Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya yang sama-sama mengharap syafaat darinya. Bapak Dr. Andes Iyad Suryadi selaku dosen mata kuliah filsafat umum yang saya hormati, serta asisten dosen Ibu Yupi yang saya hormati dan Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya Ainur Hayati dari kelas A5 Pendidikan Agama Islam akan memaparkan materi tentang realisme Aristoteles. Ada beberapa subtema yang akan dibahas pada materi ini, yaitu yang pertama riwayat hidup Aristoteles, yang kedua ontologi dan metafisika Aristoteles, yang ketiga teori pengetahuan, dan yang terakhir etika Aristoteles. Yang pertama yaitu riwayat hidup Aristoteles. Aristoteles lahir di Stageira pada semenanjung Kalkidika di Tracia pada tahun 384 sebelum Masehi, dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi. Ayahnya seorang dokter merupakan yang bernama Mashaon. Selama hidup, Aristoteles diasuh oleh ayahnya langsung, sehingga perhatiannya tertumpah ruah akan ilmu-ilmu alam. Ketika umur 18 tahun, Aristoteles dikirim ke Akademi Plato dan di sana belajar pada Plato. Karya terbesar Aristoteles yaitu filsafat etika, negara logika, metafisika, dan lainnya. Dalam ilmu filsafat, Aristoteles dinobatkan sebagai bapak logika. Karya Aristoteles sebanyak 36 buah terbagi dalam 4 bagian, yaitu logika, fisika, metafisika, dan etika. Menurut Plato, realitas tertinggi adalah apa yang kita pikirkan dengan akal kita, sedang menurut Aristoteles, realita tertinggi adalah apa yang kita lihat dengan indera mata kita. Yang kedua, ontologi dan metafisika Aristoteles. Buah pemikiran filsafatnya disusun secara sistematis dan dikelompokkan ke dalam 8 bagian. Yang pertama, logika, yaitu jalan pikiran atau proses nalar. Yang kedua, filsafat alam. Yang ketiga, fisikologi. Yang keempat, biologi. Yang kelima, metafisika. Yang keenam, etika. Yang ketujuh, politik. Dan yang terakhir, retorika dan poetika. Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang sifatnya bawaan dan bukan sekedar akal yang masuk dalam kesadarannya oleh pendengaran dan penglihatannya. Namun justru akal itulah yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lain. Akal dan kesadaran manusia kosong sampai ia mengalami sesuatu. Karena itu menurut Aristoteles pada manusia tidak ada ide bawaan. Aristoteles adalah seorang ahli biologi, seorang yang sangat empiris, percaya pada hal natural dan real. Yang selanjutnya yaitu teori pengetahuan Aristoteles. Aristoteles menegaskan bahwa ada 2 cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Dalam metode rasional deduktif, dari persis 2 pernyataan yang benar dibuat konklusi yang berupa pernyataan ketiga yang mengandung unsur-unsur dalam kedua versi itu. Inilah silogisme yang merupakan fondasi penting dalam logika, yaitu cabang filsafat yang secara khusus menguji keabsahan cara berpikir. Metode empiris induktif selanjutnya yaitu pengamatan-pengamatan indrawi yang bersifatnya partikular dipakai sebagai basis untuk berabstraksi menyusun pernyataan yang berlaku universal. Aristoteles menegaskan bahwa ada 2 cara
untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Pemikiran Aristoteles merupakan harta karun umat manusia yang berbudaya. Pengaruhnya terasa sampai kini. Hal tersebut karena kekuatan sintesis dan konsistensi argumentasi filsafatinya dan cara kerjanya yang berpangkal pada pengamatan dan pengumpulan data. Aristoteles mengawali serta mendorong kelahiran banyak ilmu empiris seperti botani, zoologi, ilmu kedokteran, dan tentu saja fisika. Dan yang terakhir yaitu etika Aristoteles. Aristoteles menguraikan pemikirannya tentang etika dalam 3 karya, yaitu Etika Nikomachea, Etika Eudemia, dan Magna Maroli. Yang pertama, kebahagiaan sebagai tujuan. Manusia sudah memiliki perasaan seiring kebahagiaan yang ada. Tugas etika adalah mengembangkan dan mempertahankan kebahagiaan. Filsafat bermaksud praktis, bukan teoritis. Yang kedua, kebahagiaan menurut isinya. Hanya pemikiran yang disertai dengan keutamaan dapat membuat manusia menjadi bahagia, dan ini dilakukan dengan jangka waktu yang sama. Supaya manusia sungguh-sungguh bahagia, perlu juga bahwa dia merasa senang dalam menjalankan kebahagiaan. Manusia baru boleh disebut bahagia jika ia dapat menjalankan pemikiran yang disertai keutamaan dan jangka waktu yang cukup panjang. Kebahagiaan adalah keadaan manusia yang bersifat stabil. Yang ketiga, ajaran tentang keutamaan. Aristoteles mengatakan bahwa kita memperoleh keutamaan dengan berlaku baik. Ia mengakui bahwa ratio mempunyai peranan terpenting dalam membentuk keutamaan diri. Yang pertama, keutamaan moral. Aristoteles melukiskan keutamaan moral sebagai satu sikap yang memungkinkan manusia untuk memilih jalan tengah antara dua ekstrem yang berlawanan. Dengan kata lain, jalan tengah harus dipandang subjektif dengan objektif. Yang kedua, keutamaan intelektual, mengetahui apa yang harus diputuskan dalam keadaan tertentu. Ia membedakan dua macam keutamaan yang menggunakan ratio, kebijaksanaan teoritis dan kebijaksanaan praktis. Yang keempat, kehidupan ideal. Aristoteles berpendapat bahwa hidup ideal adalah hidup sebagai seorang filsuf. Alasannya karena hanya seorang filsuf yang dapat mengetahui kebenaran dan kebijaksanaan. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.